Saudara-saudara sekalian, hari ini saya meneruskan Messianic Psalms pasal ke-24. Minggu lalu saya berkata dengan mulai, tidak ada sesuatu yang bukan milik Tuhan. Bumi dan segala sesuatu di atasnya milik Tuhan. Sehingga tidak ada orang menjadi bos di dalam apapun. Saya memiliki 5.000 hektar tanah. Tuhan mengatakan, no, that is not yours. That is God's. Because He created and He have the power to possess all these things. All belonging to God. Orang yang mempunyai pengertian segala sesuatu yang ada padamu itu bukan milikmu. Segala sesuatu yang kau sementara memiliki hanya dipinjam. Segala sesuatu dipinjam mempunyai tujuan Tuhan menguji reaksimu. Bagaimana engkau setia kepada karya yang kau kira kau kerjakan. Engkau mempunyai perasaan dan perasaan tanggung jawab kepada apa yang dipinjamkan sementara kepada engkau. Saudara-saudara, waktu Tuhan menserahkan bagian uang yang banyak untuk satu orang, bukan untuk orang itu sombong, untuk orang itu gentar. Kenapa kau dipercayakan tugas begitu besar? Kenapa kau diberikan harta begitu banyak? Kenapa kau diberikan kesempatan begitu sering? Kenapa kau diberikan mandat budaya begitu berat? Karena Tuhan mau tahu reaksimu kepada Tuhan setia tidak. Engkau memuliakan kepada Tuhan atau tidak. Dan engkau membagi kesempatan itu untuk bertanggung jawab atau tidak. Pertama-tama kita yang diberi karunia, kita diberi hak untuk bertanggung jawab. Kedua, kita diberi segala sesuatu untuk kita mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Ketiga, kita diberikan segala karya supaya kita mengelola sesuai dengan prinsip Alkitab. Kalau ini sudah dijalankan, maka engkau adalah budak Tuhan, adalah tuan harta. You are the servant of God and you are mastering your belonging. Saudara-saudara, kalau ini kacau, hidup itu menjadi tak karu-karuan. Arah itu menjadi sangat kabur. Dan kita berada di tengah-tengah kegelapan, di tengah kabut yang membuat engkau bingung. Entah engkau mau kemana. Orang yang mengerti teologi reform dengan prinsip-prinsip yang ditangkapnya dengan baik, berbahagialah dia. Karena berapa banyak tugas, dia tidak pusing. Berapa ribut kesulitan, dia tidak jatuh. Karena dia mengetahui yang memimpin dia adalah Tuhan. Ingatlah kalimat ini baik. Bumi dan segala sesuatu yang ada di bumi ini milik Tuhan. Amin. Semua orang yang berada di atas dunia ini dimiliki oleh Tuhan. So nothing belong to you. Nothing you can possess. Belum ada sesuatu itu milikmu. Segala sesuatu baik uang, rumah, tanah, mobil, segala sesuatu kau miliki, itu adalah pinjaman Tuhan untuk menguji engkau. Dan pada suatu hari, semua yang dimiliki akan kembali kepada Tuhan. Dan kau yang diberikan kepercayaan akan diadili. Takut bukan? Saudara-saudara, kalau semua orang di dunia mengerti kalimat-kalimat ini, mereka hidupnya pasti lebih beres. Semua mesti berdiri di hadapan Tuhan untuk seumur hidup apa yang kau dipercayakan oleh Tuhan. Dan bagaimana engkau bertanggung jawab. Itu menakutkan. All things belong only to God. The world, this earth, and all the inhabitants in it belongs to God. Kalau semua milik Tuhan, apa bedanya Kristen milik Tuhan sama orang bukan Kristen juga milik Tuhan? Orang bukan Kristen milik Tuhan karena dicipta. Kita milik Tuhan karena ditebus. Jadi natural belonging and spiritual belonging, redemptional belonging sama creational belonging itu lain. Engkau milik Tuhan? Iya. Kenapa? Saya dicipta Tuhan. Maka Tuhan mempunyai kemilikan di atas diriku. Tapi saya milik Tuhan karena saya ditebus oleh darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada lapisan berbeda ini membuat kita sadar kita punya kedudukan, kita punya identitas tidak bisa dipermainkan. We belong to God because of His redemptive grace. Every drop of blood of Jesus Christ itu bersifat redemptif. Setiap titik darah Yesus yang dialirkan bersifat redemptif. Tubuh Kristus
yang inkarnasi bersifat redemptif. Kematian Yesus di atas kayu salib bersifat redemptif. Dan kita menjadi milik Tuhan. Karena kita mengikuti redemptive planning of God, maka we are His. Aku milikmu ya Tuhan, karena Engkau menebus aku. Engkau yang memanggil aku keluar dari tanah Mesir. Engkau merebut aku keluar dari tangan Firaun. I do not belong to Pharaoh. I do not belong to the kings, the emperor, and the military leader of this world. I belong only to you. Dengan keadaan pengertian seperti ini kita tahu tidak ada bos di atas kita kecuali Tuhan. Pendeta-pendeta yang menerima sifat bos daripada orang kaya itu budaknya manusia. Paulus mengatakan, I am only a slave of Jesus Christ. Not Caesar, not other people, not aristocratic power. No, all the leaders of the world. But my Lord is only Jesus Christ. Tuhan itu Tuhanku. Di atasku tidak ada bos yang lain. Kecuali Allah di atas segala raja. Yang di atas Tuhan, di atas segala yang dipertuhan. Dia itu pemilikku. Dia itu adalah Tuhanku. Aku milik daripada dia. Saudara-saudara, sekarang saya mau masuk ke dalam satu pikiran yang penting mengenai kristologi. Karena natural belonging turn into the spiritual belonging, itu perlu redemptive action of God. Daripada saya dicipta oleh Tuhan, saya miliknya. Berubah menjadi saya milik Tuhan karena saya ditebus oleh dia. Itu adalah redemptive carrier of Jesus Christ. Ada satu karya Yesus menebus. Waktu Yesus menebus, maka rubah status saya. Yang tadi dimiliki Tuhan karena dicipta, menjadi miliki Tuhan karena ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ini satu peristiwa yang paling besar di dalam alam semesta. Allah menciptakan sesuatu, itu karya yang besar. Tapi tidak lebih besar daripada Allah menebus orang Kristen. Bumi ini adalah focal point daripada seluruh alam semesta. Allah menciptakan segala sesuatu, pusatnya cuma satu, titik, yaitu bumi. Bumi lebih penting dari matahari. Karena kehendak Allah hanya dilaksanakan matahari sebagai yang dicipta menurut fungsinya saja. Tapi manusia di atas bumi ini adalah pelaksana kehendak Allah menurut rencana Allah yang kekal. Lebih tinggi dari rencana menciptakan segala sesuatu ex nihilo. Saudara-saudara, seluruh alam semesta cuma satu titik sebagai pusat kehendak Allah, bumi. Jangan kira bumi begitu kecil, hanya 1,3 juta besarnya dari matahari. Matahari tidak bisa menjalankan kehendak Allah. Tapi di atas bumi ini, let thy will be done on this earth as it is in heaven. Doa Bapa kami, kehendakmu terlaksana di bumi ini seperti di dalam surga. Di dalam surga kehendak Allah tidak dirintangi, tidak dihambat, tidak dilawan. Semua heavenly being, semua spiritual created things, malaikat dan semua roh di surga harus menjalankan kehendak Allah. Kenapa Yesus mengatakan let thy will be done on this earth as it is in heaven? Karena the will of God will never be hindered in heaven, and the will of God is always hindered in this earth. Kehendak Allah tidak pernah dilawan di surga. Kehendak Allah dilawan di bumi ini. Maka ada semacam manusia yang berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu terlaksana di bumi ini seperti terlaksana di surga. Biar di dunia tidak ada perlawanan, tidak ada orang menghambat, tidak ada orang kurang ajar kepada kamu. Waktu kita melihat sekitar kita, begitu banyak orang berani melawan Tuhan, mengejek-ejek Tuhan, mengolok-olok Injil Kristus, menginjak-injak darah Yesus di atas bumi ini. Hati kita hancur dan kita berdoa, Tuhan, let thy will be done on this earth as it is in the heaven. Biar kehendakmu terlaksana di bumi ini seperti terlaksana tanpa hambatan di dalam surga. Let your will be done. Be done on this earth. How can it be? On me first. Kehendakmu terlaksana secara bebas dan tidak dirintangi oleh saya. Lalu saya mempengaruhi melalui Injil. Lebih banyak orang ikut saya menjalankan kehendakmu. Biar hatimu puas. Saudara-saudara sekalian, kita melihat segala sesuatu milik Tuhan. Tapi pemilikan macam kedua jauh lebih penting daripada pemilikan macam pertama. Pemilikan macam pertama hanya karena dicipta.
Pemilikan macam kedua karena ditebus. Setelah penebusan itu melaksanakan kuasanya atas orang berdosa, baru ada transformasi perubahan satu orang dari dimiliki Tuhan secara tahap pertama berubah menjadi dimiliki Tuhan secara tahap kedua, yaitu ditebus. Nah, inilah gereja. Gereja berada di bumi ini mempunyai signifikansi. Dengar baik-baik. Alam semesta titiknya pusat hanya satu, bumi. Bumi begitu besar, titiknya hanya satu, gereja. Gereja begitu besar, titiknya hanya satu, orang yang mengerti kehendak Tuhan. Mengapa gereja Reform Injili penting? Karena gereja Reform Injili adalah gereja yang mengerti teologi Reform. Mengapa mengerti teologi Reform penting? Karena di antara semua teologi banyak orang mau mengerti Tuhan, tetapi Reform teologi mengerti rencana Tuhan untuk kaum pilihan. Predestinasi, tujuan untuk kita dipilih, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita menikmati kebenaran, tapi kita mengalami, kita mengerti, kita terjun, kita berpartisipasi di dalam kebenaran yang diwahyukan kepada kita. We are not only knowing God, we know the purpose of God in creating me and in redeeming us. Bukan saja saya menikmati kebenaran yang diwahyukan. Sekarang firman Tuhan itu bisa diperalat untuk menjadi alat mendapat duit. Pendeta-pendeta yang belajar teologi lalu khotbah untuk mencari uang, itu ada memperalat firman Tuhan. Tapi orang yang betul-betul mencintai firman Tuhan bukan mau memperalat firman Tuhan, mau memakai firman Tuhan untuk menjalankan tugas dia dan untuk melaksanakan partisipasi dia kerjasama dengan Tuhan di dalam firman. The word of God is not to be utilized. The word of God is to be experienced and you take part in doing the will of God. Paulus berkata, kami ada rekan kerja dengan Allah. 2 Korintus pasal ke-6 ayat pertama. We the co-workers of God. Kalimat itu mendalam sekali. Kita bukan menikmati pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama bekerja dengan Tuhan sebagai rekan kerja. Alangkah besar haknya kalau Tuhan memilih engkau menjadi kolega dia, menjadi co-worker dengan God. We are doing the same work. Yesus berkata, my Father doing His work until today, and me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Saya mendengar kalimat itu, saya ingin menangis. I am doing my Father's work. I am doing the same work. My Father is doing His work. I am doing together with Him His work. Aku rekan kerja dari Tuhan. Kalau setiap pendeta mengerti kalimat ini dan berani mengatakan dengan hati nurani yang bersih, I am doing the work of God together with God. I'm His colleagues. Saya rekan kerja Tuhan. Dengan sendiri hidupmu lain, etikamu lain, karaktermu lain, cara kerjamu lain, hati nuranimu lain. Engkau membersihkan dirimu dari segala kenajisan jiwa dan kenajisan badannya, sehingga engkau layak disebut pekerja sama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, nah di sini kita ditebus oleh Tuhan menjadi orang yang dimiliki karena penebusan. Di sini pengalaman penebusan menjadikan kualifikasimu berbeda dengan milik Tuhan yang lain. Gelas ini punya siapa? Punya Tuhan. Mimbar ini punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan beda dengan kayu. Kayu adalah milik Tuhan karena Tuhan menciptanya. Aku milik Tuhan karena Tuhan menebus aku. Untuk menjadikan kayu ini milik Tuhan gampang. Tuhan mengatakan kalimat jadi. Tuhan mengatakan ada. Tapi menjadikan seorang milik Tuhan karena redemptive work, Yesus harus turun mati, mengalirkan darah, menebus kita, memakai Roh Kudus menggerakkan kita, membawa cooking kita mendengar firman Tuhan, mengerti dan tanam iman, lalu memberikan ketaatan melalui pengkelolaan, ujian, pukulan, dan segala pencobaan yang sulit sampai akhirnya kita takluk kepada Tuhan. Kita baru menjadi milik Tuhan karena ditebus. Nah, saudara-saudara, saya akan menjelaskan hal yang penting. Waktu Tuhan menebus kita menjadi hambanya, menjadi orangnya. Kita ditebus dari mana? Ditebus dari dosa. Kenapa
keluar dari dosa. Karena Tuhan tidak mau dicengkeram. Kita dibelenggu oleh kejahatan. Lalu siapa yang memegang pencengkeraman itu? Iblis. Kenapa kita dicipta oleh Tuhan? Akhirnya dicengkeram oleh iblis. Karena kita melanggar hukum. Kita berdosa kepada Tuhan dan kita dibuang. When we are abandoned, we are forsaken by God simply because we against His law, against His will, against His planning. Karena kita melanggar rencana Tuhan, melanggar hukum Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, maka kita dibuang. Waktu kita dibuang, setan mengatakan, Tuhan, kamu dah mau ya? Kamu dah mau, saya mau. Lalu setan mengambil kesempatan langsung mencaplok kita. Saudara-saudara, situasi seperti ini banyak orang tidak sadar. Banyak orang ditipu oleh iblis. Dia kira dia adalah seorang yang otonom. Dia adalah orang yang independen. Dia adalah orang mempunyai neutral freedom to do everything he want to do. Sebenarnya di dunia ini tidak ada orang yang merdeka. Alkitab mengatakan engkau ikut di dalam prinsip dosa. Engkau budak dosa. Engkau taat kepada prinsip kebenaran. Engkau budak kebenaran. No one is free. No one is free on his own will. No one is free to do what he want to do. No one is free to exercise what his freedom has. Karena freedom itu tidak ada. Apakah perbedaan Martin Luther dengan orang yang namanya Erasmus? Apa bedanya Calvin dengan Erasmus? Calvin bicara manusia tidak ada kebebasan. Erasmus bicara manusia ada kebebasan. Martin Luther mengatakan kebebasan itu kebebasan apa? Dijawab oleh Erasmus, kebebasan free. Martin Luther bilang, no. Do we have the free will? Erasmus bilang, yes. Martin Luther mengatakan, no. Manusia tidak ada free will. Manusia hanya adalah bounded will. Bedanya Martin Luther dengan Erasmus, Martin Luther mengatakan kemauan kita sudah dirusak. Kemauan kita sudah terikat. Kemauan kita sudah terbelenggu. We have only the bounded will. Erasmus bilang, no, we have the absolute free will. Karena poin ini, maka Martin Luther pecah sama Erasmus dan dia mengadakan reformasi. Saya percaya salah satu orang paling tinggi intelektual, paling pintar di dalam zaman Martin Luther adalah Erasmus. One of the most intellectual, most smart, most educated people. Erasmus menulis satu buku mentertawakan semua orang bodoh. Karena dia pintar luar biasa. Dan itu orang bodoh yang ditertawakan itu telah menjadi satu buku yang menggempakan dunia abad ke-16. Dan di dalam dia mengatakan manusia ada freedom. Lalu Martin Luther menjawab, we have freedom? Yes, we have the false freedom. We have the bounded freedom. We have that. Delivered our freedom into the bondage of sin. So istilah yang dipakai oleh Erasmus adalah free freedom. The free will. Tapi istilah yang sama dipakai oleh Martin Luther ada bounded freedom. Adalah bounded will. Kita tidak ada free will yang free. Kita hanya ada free will di dalam cengkeraman setan. Ini bedanya. Saudara-saudara, kita melihat kembali 500 tahun yang lalu. Perjuangan Martin Luther melawan Erasmus. Perjuangan Martin Luther melawan humanis. Perjuangan Martin Luther melawan Katolik. Perjuangan Martin Luther melawan sebuah doktrin yang salah. Luar biasa sengitnya. Sehingga zaman yang sama ada karikatur yang membuat lukisan tentang Martin Luther yang telinganya ada setan. Tanduk seperti setan. Dia seperti setan. Hanya karena dia berani melawan. Tapi 500 tahun kemudian mengakui perombakan yang dimulai dari perpikiran teologi yang dipelopori oleh Martin Luther waktu itu sangat indah dan sangat berguna. Saya berkata kepada saudara, sejarah akan berkembang terus. Dua jalan akan ditempuh. Yang lebih setia kepada Alkitab mungkin perlu perjuangan ribuan tahun baru manusia mengerti dengan tuntas dan sempurna. Tetapi yang menyeleweng akan menyeleweng terus. Hari ini saya akan mengatakan satu hal. Dari mana kita dilepas? Waktu Tuhan berkata, Israel keluar dari Firaun, keluar dari Mesir. Karena engkau dibelenggu oleh Firaun. Lalu kita mau tanya, bukankah Tuhan Allah
sudah janji dengan nenek moyangnya Israel, yaitu Abraham. Aku akan memberkati keturunanmu generasi ke generasi, zaman ke zaman. Kenapakah akhirnya keturunan Abraham malah dibelenggu oleh Firaun? Lalu kenapa Allah berkata keluar dari Mesir? Suruh Musa pergi ke Firaun situ. Dan berkata, let my people go to wilderness. Let them freely worship their God in the wilderness. Jadi Allah mau melepaskan orang Israel keluar dari tangan belenggu daripada Mesir. Keluar daripada perbudakan di Firaun. Waktu itu saya mau tanya, bukankah janji Allah sudah diberikan kepada Abraham untuk memberkati keturunannya? Kenapa keturunannya berada di tangan daripada Firaun yang membelenggu mereka? Di antara Tuhan janji sama Tuhan membiarkan dia di tangan Firaun, itu ada kejatuhan apa? Lalu waktu ditebus, harus membayar tebusan. Tebusan dibayar kepada siapa? Lalu dikeluarkan dari mana? Gereja tidak jelas 1000 tahun. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, dibangkitkan kembali, naik ke surga, lalu gereja ditebus keluar. Mereka selalu pikir yang memegang kita adalah setan. Yang membayar harga adalah Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari setan, bayarnya kepada setan. Tapi tidak berani, tegas. Jadi kacau, goncang, ragu-ragu 1000 tahun. Sampai abad ke-11, Sanctus Anselmus menulis satu buku yang namanya Cor Homo Dei. Why God Became Man. Di dalam buku itu menjelaskan sesuatu yang belum pernah terlalu jelas sepanjang 1000 tahun. Baru gereja mulai sadar. Doktrin begitu sulit ya. Doktrin memerlukan ratusan tahun, ribuan tahun baru menemukan yang paling tepat dan sempurna. Dan pada waktu doktrin ditemukan kembali yang penting, selalu saat itu ditolak dan dihina, dimusuhi oleh banyak orang. Tapi Tuhan terus memimpin gerejanya, mengerti dengan sesungguhnya. Di dalam 15 menit yang akan datang, engkau akan mendengar dengan teliti, di tangan siapa kita dibelenggu? Di tangan iblis. Dilepaskan dari siapa? Dari tangan iblis. Bayar harga kepada siapa? Tidak mungkin kepada iblis. Kenapa kita dibelenggu oleh setan? Lalu Yesus mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya. Hidup mati bagi kita. Bayar itu adalah harga yang tunai. Yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Korintus. Karena kita ditebus dengan harga tunai yang mahal. Maka harus kita memuliakan nama Tuhan di dalam tubuh kita. We have been purchased with a very valuable price. That is the reason we should glorify our God within our body. Di dalam tubuh kita, kita harus memuliakan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan Yesus membayar harga yang tinggi. Harganya kasih siapa? Kalau saya perlu uang, lalu saya pergi pegadaian, mengatakan saya mau uang. Tolong saya titip arloji ini. Kalau saya sampai tidak bisa bayar pinjamanku, silakan jual arloji ini. Lalu pegadaian tidak mungkin sembarang terima uang, sembarang kasih harga. Dia akan melihat arloji ini apa? Waktu dilihat, ini Casio. Dia bilang boleh pinjam 200.000. Kalau ini Seiko, boleh pinjam 1 juta. Kalau di Omega, boleh pinjam 10 juta. Kalau ini Adimas Piguet, boleh terima kira-kira 50 juta. Kalau ini Rolex, bisa dipinjamin 60 juta. Kalau ini Patek Philippe, dia cari lagi. Patek Philippe 3940 atau 5940. Ini bikinan daripada besi atau bikinan daripada platinum, bikinan dari emas putih, emas rose gold atau emas platinum. Waktu dia menemukan ini platinum. Di dalam sejarah tipe ini cuma bikin 20 biji, maka mungkin dipinjamin 1 miliar. Kalau ini lebih tinggi lagi, bisa pinjam 2 miliar. Kenapa? Kenapa satu arloji dia berani kasih pinjam uang birukannya? Karena dia tahu kalau you tidak ambil kembali, dia jual lagi bisa 4 miliar kok. Jadi dia tidak takut kasih uang banyak. Karena barang tahanan ini mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Sekarang saya tanya, waktu saya belum keluar dari tangan setan, saya berada di tangan iblis. Lalu kalau mau tebus kembali, mesti bayar harga baru bisa keluar. Kalau dia pegadaian,
saya kembalikan 1 miliar, Patek Philippe saya bawa kembali. Kalau saya tidak uang, dijual 2 miliar, saya rugi. Dia untung. Dan hal itu tidak mungkin milik saya lagi. Nah, dengar baik-baik. Waktu saya gadaikan sesuatu, saya taruh barang di situ. Dan uang dipinjam kepada saya. Waktu saya tebus kembali, saya bayar uang, barang itu kembali kepada saya. Sekarang waktu kita berada di tangan setan, setan membelenggu saya. Yesus membayar harga, mengeluarkan saya dari tangan setan. Saya mau tanya, waktu itu Yesus bayar ke siapa? Saya tanya, mungkinkah Yesus yang mengalirkan darah, yang menyerahkan nyawanya, menjadi tebusan kita, bayaran yang tinggi itu diberikan Yesus untuk setan? Hah? Engkau sulit menjawab kan? Kalau tidak dibayar ke setan, kenapa setan mau keluarkan saya? Kalau dibayar ke setan, hak apa setan menerima bayaran yang mahal itu? Dia bukan pegadaian. Dia ada pegadaian ilegal semua. Setan adalah pegadaian yang ilegal. Kenapa ilegal diizinkan oleh Tuhan? Tuhan memang sementara mengizinkan. Nah, ini istilah bukan dari saya, dari Alkitab. The world have been temporarily entrusted to Satan. Sementara ditaruh di tangan iblis. Pada waktunya sudah sampai, akan diambil kembali oleh Tuhan secara legal. Sama seperti ekhendom, hak milik sertifikat rumahmu, sementara ada di tangan orang ilegal. Dan engkau ketakutan karena surat dia. Tapi karena dia ilegal, engkau tidak usah takut. Akhirnya dia harus serahkan kembali. Serahkan kembali kepada pemilik yang asli. Pemilik kita yang asli adalah Tuhan. Tapi karena apa kita diserahkan kepada setan? Karena kita dibuang oleh Tuhan. Lalu setan caplos secara ilegal. Dengar kalimat ini baik-baik. Satan illegally captured us because we are against our God and His law. We are sinful. So we are abandoned by God and He temporarily taken us. Setan sementara mengambil kita menjadi miliknya secara ilegal. Dan ini sementara diizinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, when the day is up, when the time is up, I will send my son to redeem you out from the power of Satan and cause you to be mine forever and ever. Pada saatnya kalau sudah waktu tepat, saya kirim anakku pergi untuk membayar hargamu dan membawa engkau keluar dari tangan setan menjadi milikku secara legal untuk selama-lamanya. Nah, di dalam perubahan ini, saya mau tanya satu pertanyaan lagi, yaitu kalau kita memang hutang, sehingga ada orang membayar hutang, kita hutang kepada siapa? Jawab. Kita hutang kepada siapa? Kita orang Kristen. Sebelum ditebus, kita hutang kepada siapa? Hutang kepada Tuhan kan? Karena semua orang berdosa mengurangi kemuliaan dari Allah. We owe the glory of God. Kita hutang kemuliaan Allah. Kita hutang Injil kepada sesama. Kita hutang cinta kasih kepada sesama orang Kristen. Ini 3 hutang besar. Kita tidak pernah hutang setan. Kita tidak perlu takut dibelenggu oleh setan. Karena pembelengguan dari iblis itu ilegal. Yang sementara diperbolehkan oleh Tuhan. Tapi tidak ada hak dia terus menguasai kita. Kalau kita hutang sama Tuhan. Yesus membayar hutang. Dia hutang mesti bayar kepada siapa? Sekarang semua jawab. Kita hutang sama siapa? Harus bayar kepada siapa? Lalu Yesus mengalirkan darah. Yesus mencurahkan hidupnya. Yesus menyerahkan dirinya. Bayaran itu diserahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu setan dapat apa? Dapat nothing. Saudara-saudara, secara legal saya tidak hutang dia. Tapi karena dia tidak dapat apa-apa, dia tidak mau melepaskan saya. Lalu bagaimana? Terbentur di dalam legal, terbentuk di dalam hukum alam semesta. Bagaimanakah bayar kepada Tuhan? Lalu setan mau melepas. Oh gampang. Tuhan kasih 10% sama setan. Oh sudah keluarin dialah. Dari komisinya sudah diterima baru lepas saya.
Nggak mungkin Tuhan kasih komisi sama setan. Lain sama jaksa-jaksa daripada dunia ini. Ini di dalam dunia hukum banyak mainan. Di hadapan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak perlu memberi komisi kepada setan. Sehingga perintahkan setan, keluarkan Stephen Dong, jangan lagi menunggu dia. Tuhan hanya pakai kuasa pemerintahan. Aku memerintahkan engkau, lepas Stephen Dong. Setan harus taat. Dan di sini saya mau tanya, mengapa Yesus membayar? Yesus membayar apa yang kita tidak sanggup mengerjakan sehingga kita terlepas? Pertama, Yesus harus mempunyai kemurahan anugerah yang cukup untuk seluruh dunia. If the grace of God in Jesus Christ is not enough, inadequate to be divided and to be used for all the redeemed people's need, it is impossible. Kedua, Yesus harus mencapai tuntutan keadilan kebenaran Tuhan sepenuhnya. Up to the standard demanded by God. Allah menuntut manusia harus menjadi manusia begitu benar, begitu sempurna, standar begitu tinggi, baru kita diterima oleh Tuhan. Dan standar yang tinggi itu tak mungkin dicapai oleh siapapun semenjak Adam jatuh. There is no possibility for anyone before God to achieve the standard set by God. Dan standar itu menjadi tujuan daripada hidup manusia. Yang kita tidak mencapai, maka kita disebut dosa. Yang disebut dosa artinya miss the target. Kita tidak mencapai tujuan target Tuhan, maka kita disebut hamartia. Hamartia tidak capai target, tidak capai standar, tidak datang kepada tuntunan Tuhan, maka kita semua gugur. Kita orang berdosa karena tidak mencapai target. Saudara-saudara, tidak mencapai target atau melawan kehendak yang prinsip kitab suci. Ini dua istilah yang paling penting. Satu hamartia, satu lagi adikia. Di dalam perjanjian baru, dua istilah yang membuktikan kita dibuang oleh Tuhan. Karena kita tidak mencapai target dari Tuhan. Dan kita tidak mempunyai standar kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Jika Yesus Kristus mau membayar harga yang kita hutang kepada Tuhan, pertama, dia bukan membayar satu orang. Dia membayar beratus-ratus juta manusia berdosa. Dia harus mempunyai kekuatan anugerah yang secukupnya. Boleh cover. Boleh melunaskan semua hutang dari seluruh manusia. Unlimited power. Infinitive power. Dia harus mempunyai roh yang berkekuatan yang tidak terhingga. Dan ini tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 3. Bagian 34 dan akhir. Allah menyerahkan roh kepada Yesus adalah tidak terbatas adanya. Di dalam Ibrani 7 ayat 16. Dia memakai hidup yang tidak berkebinasaan untuk mengganti kita, menebus dosa kita. The unlimited power of Jesus Christ. Unlimited spirit of God is upon him. Roh yang tidak terhingga. Dan dengan kuasa hidup yang tidak mungkin dibinasakan. Yesus sanggup memenuhi kebutuhan seluruhnya hutang orang berdosa. Kedua, Yesus harus mencapai kebajikan, keadilan, kebenaran Allah yang paling tinggi standarnya. Hanya Yesus Kristus. Yesus tidak pernah perlu didoakan. Yesus tidak pernah minta tolong. Yesus tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Yesus membayar hutang orang lain. Lain dengan Sokrates minta orang bayar hutang dia. Yesus mengampuni dosa, bukan minta diampuni dosa. Yesus mengatakan, aku pergi sediakan tempat bagimu. Yesus tidak katakan, doakan saya supaya saya dapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab pada waktu Tuhan Allah memakai Yesus membayar hutang, hutangnya bukan dibayar kepada setan. Karena Tuhan tidak perlu menyuap iblis. Tuhan tidak perlu memberikan komisi. Karena kita tidak pernah hutang kepada setan, maka kita tidak perlu bayar hutang kepada setan. Yang kita hutang kepada Tuhan Allah, kita bayar kepada Tuhan Allah. Dan Yesus mampu membayar, mampu. Kenapa? Diberikan roh yang tidak terbatas. Dia punya kuasa yang tidak berkebinasan.
Dua kualifikasi ini bikin Kristus memenuhi syarat untuk cukup anugerah bagi begitu banyak orang yang percaya kepada dia. Kedua, dia punya standar hidup mencapai kebenaran di kayu sune yang dituntut Tuhan secara paling mutlak yang tidak bisa dicapai oleh pendiri-pendiri agama yang lain. Ketiga, dia mempunyai pengalaman yang cukup mengalahkan setan. Sehingga setan harus kalah. Kalau setan sudah harus kalah, setan tidak berhak lagi membelenggu engkau dan saya. Nah, hari ini saya sudah membereskan tiga hal ini. Why we are purchased? Why we are redeemed? Why Christ paid the high price and let us to be redeemed and the atonement achieved and be exercised in our life. Kenapakah penebusan Kristus bisa dilaksanakan dalam hidup kita masing-masing? Karena tiga hal ini. Yesus mempunyai kuasa anugerah yang tidak terbatas. Karena roh yang diberikan tidak terbatas. Yesus mempunyai kebenaran, keadilan yang standarnya cukup tinggi yang ditetapkan oleh Allah. Dan Yesus mempunyai kekuatan yang melebihi kuasa setan. Sehingga ketiga hal ini membuat Yesus sanggup membawa kita keluar dari tangan iblis. Dan kita menjadi orang yang ditebus. Sesudah begini, kita masuk ke golongan yang paling indah. Sekali lagi, alam semesta titiknya pada bumi. Bumi hidup besar, titik pusatnya ada gereja. Gereja begitu banyak orang nama Kristen, titik pusatnya pada gereja yang mengerti rencana Allah. Dan yang mau kerjasama untuk memuliakan nama Allah. Orang reform. Dan melaksanakan kehendak Allah. Orang Injili. Sehingga gereja reform Injili adalah mau tepat melaksanakan, menikmati, mengalami kuasa Tuhan yang paling fokus. Dan gereja seperti ini tak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan. Kita di dalam tangan setan, tapi kita hutang kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus dikirim membayar hutang bukan kepada setan, kepada Allah. Dan perintah kuasa Allah supaya setan keluarkan kita. Sama seperti Tuhan berkata kepada Musa, go, enter into the palace of Pharaoh, stand before that king and tell him, let my people go to the wilderness in order to serve their God, to worship Jehovah in their freedom. Tuhan berkata kepada Musa, pergi ke Firaun, pergi ke istana, beritahu kepada Raja Firaun di Mesir, lepaskanlah umatku keluar daripada tanahmu. Jangan lagi membelenggu mereka sebagai budak-budakmu. Biar mereka pergi ke padang belantara, menyembah dengan bebas kepada Allah Tuhan mereka. Waktu Tuhan memberi perintah, maka setan tidak mau dengar. Dia akan menganiaya kita. Itu sebab saya berkata, sebelum engkau menjadi orang Kristen, tidak ada musuh. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, enak hidup semaumu. Karena Tuhan tidak memusuhi engkau, setan juga tidak mau memusuhi engkau. Dia mau memperalat engkau. Dan Tuhan mau menyelamatkan engkau. So you have no enemy. Allah tidak memusuhi engkau, setan tidak memusuhi engkau. Tapi begitu satu hari engkau klaim, saya milik Yesus, saya percaya Yesus, saya dibaptiskan masuk ke dalam tubuh Kristus. Tuhan mulai melatih, menguji, memberikan kepada engkau ujian-ujian, pelatihan-pelatihan yang ketat. Jadi orang Kristen tidak gampang. Dan setan mulai memusuhi engkau. Itu sebab kenapa ya saya belum Kristen kok lancar. Sudah Kristen sakit-sakit. Jadi Kristen dagang gagal. Jadi Kristen banyak merosot. Profit saya kurang. Jadi Kristen banyak gejolak. Banyak sekali kesempitan dan kesulitan hidup. Karena engkau sedang dimusuhi oleh setan. Dan engkau sedang diuji oleh Tuhan. Orang yang hidup terlalu lancar, banyak hal tak beres. Orang yang hidup diserang oleh iblis, itu normal sebagai orang Kristen. Saya sangat khawatir kalau engkau terlalu lancar. Jangan kira engkau pintar bisa menghindari semua kesulitan. Engkau orang paling tinggi IQ. Mungkin Tuhan sedang membiarkan engkau jalan merosot turun terus. Orang kalau naik gunung jalannya susah. Yang turun gunung jalannya gampang. Betul tidak? Orang kalau naik gunung selalu bungkuk. Naiknya susah karena melawan gravitasi. Tapi orang kalau turun itu mengikuti gravitasi. Gampang sekali turunnya sampai berdirinya tegak. Turunnya begini.
Kalau naiknya begini, saudara-saudara. Kalau hidupmu terlalu lancar, saya sangat khawatir untuk kamu. Kalau hidupmu banyak ujian, banyak kesulitan, banyak sesuatu yang Tuhan biarkan engkau menempuh kesulitan, itu saya lega melihat engkau berada di jalur yang benar. Saudara-saudara, setelah kita dilepas keluar dari tangan iblis karena harga dibayar kepada Tuhan Allah, kita bebas. Dan mulai hari itu, kita menjadi milik Tuhan di dalam fase kedua. We are not belonging to God in the second kind of classification. Kita sekarang milik Tuhan di dalam spesifikasi khusus. I belong to God not because He created me. I belong to God because He redeemed me. Karena Dia menebus aku. Lalu orang yang ditebus oleh Tuhan. Tuhan sekarang mengatakan, how do you live? Engkau hidup bagaimana? Oh, ada uang seenaknya. Mau berzina, mau narkoba, mau pergi melacur, seenaknya. No. Engkau sudah ditebus. Engkau harus memuliakan Tuhan dengan tubuhmu yang dibeli dengan harga yang tunai. Begitu berharga engkau milik Tuhan. Engkau harus menyempitkan kakimu pada waktu engkau melebarkan hatimu. Bukalah hatimu selebar-lebar. Dan ikatlah kakimu setiut-tiutnya. Kalimat ini saya simpulkan daripada Mazmur 119. For you open my heart, please keep my path. Untuk engkau membongkar hatiku menjadi luas mengerti segala kebenaran. Makin aku mengerti kebenaranmu yang limpah. Makin aku taat perjalananmu yang sempit. Paradoks bukan? Kontradiksi bukan? The more you know, the more free you are, the more limited your principle of living. Makin mengerti kebenaran, makin tidak pilih yang salah. Makin kebebasan pilih, makin saya mengikat kakiku di dalam jalur yang benar. Sehingga aku tidak membuang prinsip-prinsip Alkitab. Saudara-saudara, itu sebab kalimat ayat 4 mulai tanya, siapa yang bisa mendaki gunungmu yang kudus? Siapa yang bisa berdiri di tempat maha sucimu? Tuhan bukan mau engkau milik Dia karena engkau dicipta. Tuhan mau dipilih antara kita yang dicipta. Ada orang yang bisa berdiri di atas bukitnya. Orang yang bisa berdiri di hadapan tempat maha sucinya. Those are specially blessed holy one. After justified, you sanctified. After sanctified, you separated for He Himself. And you can stand before God. You can be accountable before your Creator and your Redeemer. Orang yang berbahagia adalah orang dipilih. Orang yang berbahagia adalah orang yang di set apart. Dipisahkan dari yang salah. Lalu dipilih menjadi kolega Tuhan. Saudara-saudara, presiden itu hanya satu. Yang bisa sering masuk ke dalam kamar presiden. Cuma nyonyanya. Yang sering bisa ketemu dengan di dalam kantor. Cuma orang paling dipercaya oleh Dia. Demikian Tuhan mau kita bukan saja diselamatkan, mendapatkan anugerah, kesembuhan, pengampunan. Tuhan mau memilih kita menjadi orang yang boleh mengerti isi hatinya. Di dalam seminar saya mengenai visi, saya telah membuat satu revolusi di Indonesia. Visi bukan apa yang kau lihat di dalam mimpi. Visi bukan apa yang kau lihat di dalam khayalan. Visi bukan apa yang kau idamkan bagaimana mengerjakan bertuhan. Visi adalah sharing of God's secret ministry and His eternal planning to His special chosen intimate co-worker. Visi adalah pembagian Tuhan Allah. Sharing daripada rencana Dia yang paling kekal, paling misterius, paling dalam kepada orang yang dipilih khusus untuk boleh diserahkan untuk melaksanakan kehendak. Saya harap saya orang begini. Oh Tuhan, bring me into your inner chamber, into your secret table, and let me understand what is your planning. Kalau raja mengatakan kepada seorang perdana menteri, saya kasih tahu rencanaku. Ini planning saya. Saya mau pada tanggal apa, bulan apa, berperang dengan musuh yang mana. Saya perlu berapa jenderal, perlu berapa senjata. Engkau yang tahu. Dan sekarang saya mandatkan engkau pergi, kerjakan senjata-senjata ini. Orang itu mendapatkan, wah saya baru tahu ya.
Raja mempunyai rencana yang begitu rahasia. Dan saya orang satu-satu yang boleh mengetahui. Aku bersyukur kepadamu. Itu namanya visi. Visi adalah ikut mengetahui rencana Allah secara misteri yang tidak diberi hak kepada setiap orang. Tapi diberi hak kepada yang dipercaya, yang dipilih khusus untuk sharing bersama dengan rencana daripada Allah itu sendiri. That is the vision. When God share His secret counsel, His secret planning, His secret will to the chosen people to be His colleagues. That is vision. And mission is the power and the directory given by God that you should do it according to the planning and the empowering spirit on you. Itu namanya misi. Visi dan misi. Saya lihat paling banyak orang visi, misi kita, visi. Yang mengatakan vision dan mission kebanyakan nak ngerti definisinya aja pun tidak tahu. Ikut-ikut. Lalu iman kepercayaan cuplik dari sini, ambil dari situ. Semua mencuri orang lain. Lalu bikin satu makalah, ini visi kita, ini misi kita, ini tugas kita. Saya seorang yang harus jujur di hadapan Tuhan. Saya sendiri mau menemukan istilah dan definisi misi, bukan kutip. Tidak ada satu khotbah saya ambil dari orang lain. Tidak ada satu istilah penting definisinya, tidak renungkan berpuluh-puluh tahun. Baru saya paparkan di atas mimbar. Saudara-saudara, saya berapa bulan ini menemukan satu rahasia, yaitu people respect Stephen Tong and their respect will come lately. Orang mengerti saya selalu lambat 2-30 tahun. Orang mulai appreciate apa yang saya kerjakan selalu lambat 20-30 tahun. Sebelumnya kritik dulu. Siapa yang kau kerja biasa kan? Setelah 20 tahun mulai, what is done by Stephen Tong is not common. It's not general understanding. It's not according to the current of the time. Saya tidak ikut arus. Saya menemukan rahasia paling dalam dalam kitab suci. Lalu saya memberikan redefinisi untuk mengkoreksi, untuk memberikan revolusi, untuk memperbaiki semua pikiran yang sudah korup, sudah rusak, kembali kepada yang murni. Tugas yang saya kerjakan menanam akar, menanam benih yang begitu dalam tidak kelihatan. Waktu tumbuh mungkin tunggu 20 tahun baru engkau menemukan buahnya. Tapi waktu itu mungkin saya sudah mati. Namun demikian saya harus berani menggali, menanam, memilih bibit yang paling murni untuk membuat karya yang memuliakan Tuhan di dunia ini. Tahan uji dan tidak gampang digugurkan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan lagi kerja melalui gerakan ini? Menemukan benih yang paling murni. Menemukan generasi yang paling sungguh. Menemukan anak muda yang paling berbobot. Rela taat dulu. Jangan menonjol dulu. Belum apa-apa. Cepat kerjakan supaya orang lihat lu hebat. Buat apa? Saudara-saudara, pohon yang nanam akar sampai berpuluh-puluh tahun baru berbuah. Buah itu paling bernilai. Saya harap menjadi orang yang dipakai Tuhan. Menanam akar. Menaruh bibit. Dan menemukan semua yang paling sulit. Untuk menegakkan sesuatu yang tidak gampang digoncang. Di dalam abad-abad yang akan datang. Gerakan reform dan gereja reform harus mempunyai peranan penting di dalam merubah zaman. Di dalam menempuh hari depan yang indah. Dan menemukan rencana Tuhan yang baru. Dengan rencana kekekalan kepada zaman kita yang akan datang. Hari ini sampai di sini saja. Saudara, minggu depan kita mulai masuk Yesus yang sudah perang menang membawa kita berbagian di dalam, membawa kita ke tanah suci dan tanah kepada tempat berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sendiri dia mempelopori masuk ke surga sebagai Messianic Psalms di pasal ke-24.